membedah 7 klaim prestasi Ahok yang sering disebut pendukungnya. Jakarta telah berada pada era pencitraan, di mana terkadang persepsi terlalu jauh berbeda dengan realita yang ada di negeri yang menganut sistem pemilihan suara terbanyak. Terkadang banyak opini yang dihembuskan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Inilah 7 klaim tentang penguasa Jakarta yang dapat dikelompokkan sebagai kisah yang berbeda antara persepsi dan realita yang ada. 1. Hanya di masa sang penguasalah program pengerukan sungai benar-benar berjalan. Faktanya, program pengerukan sungai merupakan bagian dari master plan pengendalian banjir yang memang dijalankan sejak sebelum penguasa berkuasa. Lebih uniknya, program tersebut merupakan program pemerintah pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 6 proyek penanganan banjir Jakarta yang sudah dan akan dikerjakan oleh Kementerian PU selama tahun 2011 sampai tahun 2016, meliputi normalisasi Kali Pesanggerahan, Kali Angke, dan Kali Sunter tahun 2011 sampai tahun 2014. Penambahan pintu air Manggarai dan pintu air Karet serta optimalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) tahun 2012 sampai tahun 2014, normalisasi Kali Ciliwung Lama tahun 2012 sampai tahun 2014. Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project JUFMP tahun 2013 sampai tahun 2015 yang mengeruk dan menormalisasi 13 sungai. Normalisasi Kali Ciliwung tahun 2013 sampai tahun 2016. Dan sodetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur tahun 2013 sampai tahun 2015. 1. Mengatakan hanya di masa penguasa Jakarta saat ini program pengerukan sungai benar-benar berjalan juga keliru mengingat penguasa Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, juga telah melakukan beberapa kontribusi terkait penanganan banjir di Jakarta, seperti menyelesaikan proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23,6 km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 hektar daerah rawan banjir dan juga melakukan normalisasi 10 sungai. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta tahun 2007 sampai tahun 2012. Lebih lanjut, kenyataan sesungguhnya pada penguasa Jakarta saat ini, justru pelaksanaan proyek penanganan banjir di Jakarta agak tersendat. Proyek JEDI dibagi menjadi 7 paket pekerjaan di mana Pemda DKI bertanggung jawab atas 3 paket pekerjaan dari 7 paket pekerjaan. 3 paket pekerjaan telah diselesaikan oleh pusat sedangkan DKI baru menyelesaikan 1 paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Sementara itu, proyek sodetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur yang panjangnya tidak sampai 2,5 km, justru mangkrak di masa penguasa karena kegagalan penguasa membebaskan lahan sesuai prinsip-prinsip penggusuran yang baik sehingga dikalahkan dalam PT UN sehingga pemerintah pusat belum dapat melanjutkan. 3. Jadi sungguh aneh ketika terdapat persepsi hanya di masa penguasa sekaranglah program pengerukan sungai benar-benar berjalan. 2. Hanya di masa sang penguasalah penggusuran memperoleh solusi. Faktanya, sejak tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, menyepakati untuk menjalankan kerangka kebijakan pemukiman kembali
KKPK 4. KKPK ini merupakan adopsi praktek internasional terkait penggusuran yang baik yang telah disetujui oleh Bank Dunia. KKPK berisi intinya meminimalkan permukiman kembali. Harus mengganti tidak hanya aspek bangunan, fisik, tetapi juga aspek kesejahteraan dan ekonomi yang hilang baik yang berada pada lahan milik negara, pemerintah maupun tidak. Komunikasi yang intensif dua arah, dan terdapat persetujuan antara warga terdampak dan Pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian. Dan jika terpaksa dilakukan pemindahan harus dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. KKPK disepakati diterapkan untuk proyek JEDI dan Total Solution for Ciliwung, yaitu proyek normalisasi dan penataan Kali Ciliwung. 5. Dua proyek yang memang baru dikerjakan setelah 2012. Artinya, penggusuran dengan solusi memang program yang sudah dirancang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Fauzi Bowo. Sebelum penerapan KKPK, penggusuran dengan solusi juga bukanlah hal baru. Pembangunan rusun juga dilakukan oleh penguasa Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal untuk menampung korban penggusuran proyek kanal banjir timur. Tahun 2008, Gubernur Fauzi Bowo meresmikan Rusunawa Pulau Gebang. Rusunawa ini diperuntukkan untuk warga tidak mampu, termasuk korban penggusuran kanal banjir timur. 6. Selama periode tahun 2007 sampai tahun 2011, Fauzi Bowo membangun 12.337 rusun. Terdiri dari Rusunami 3.366 unit dan Rusunawa 8.971 unit. Yang di dalamnya terdapat Rusun Marunda dan Muara Baru. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD DKI Jakarta tahun 2007 sampai tahun 2012. Lebih lanjut, kenyataan sesungguhnya, penguasa Jakarta saat ini justru pernah berkeberatan memenuhi syarat KKPK minimal, yaitu membangun rusun sebelum menggusur warga, sehingga dikritik Bank Dunia. 7. Lebih lanjut, studi LBH menunjukkan bahwa tahun 2015 terdapat 113 penggusuran yang 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Lebih dari 60% penggusuran TDK diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih dari 80% dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah. 8. Lebih lanjut, mereka yang memperoleh rusun pun di kemudian hari ternyata ada kesulitan untuk membayar uang sewa. 9. Dan memperoleh kondisi rusun yang tidak memadai. 10. Jadi sungguh aneh ketika terdapat persepsi hanya di masa penguasa sekaranglah penggusuran memperoleh solusi. 3. Penguasa sekarang memiliki kinerja yang baik. Faktanya, parameter-parameter kunci kinerja penguasa sekarang justru buruk. Pada aspek ketimpangan ekonomi, di masa Ahok selalu di atas 0,4 dan di atas ketimpangan nasional. Bahkan, BPS pernah sempat menyebut meningkat menjadi pukul 0,4611. Hal ini lebih buruk dari VOKI sempat membawa DKI mencapai ketimpangan ekonomi di bawah 0,4. Meski pada 2012 mencapai pukul 0,42. Ketimpangan ekonomi di masa Ahok selalu di atas 0,4 dan di atas ketimpangan nasional. Bahkan, BPS pernah sempat menyebut meningkat menjadi pukul 0,46. Link. Hal ini lebih buruk dari VOKI sempat membawa DKI mencapai ketimpangan ekonomi di bawah 0,4. Meski pada 2012 mencapai pukul 0,42.
Pada aspek kemiskinan, penguasa sekarang justru meningkatkan jumlah orang miskin menjadi 384.300 per Maret tahun 2016-12 dari 363,200 per Maret tahun 2012. Capaian ini lebih buruk dari capaian penguasa sebelumnya, Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, di mana ia berhasil menurunkan kemiskinan dari 405.700 jiwa Maret tahun 2007 menjadi 363,200 jiwa Maret tahun 2012-13. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, tahun 2015 Jakarta hanya tumbuh 5,88%. Pertumbuhan ini paling rendah sejak 3 tahun sebelumnya, 14. Capaian ini lebih buruk dari penguasa sebelumnya, Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, yang rata-rata pertumbuhan 6,17%. LPPD DKI Jakarta tahun 2007 sampai tahun 2012. Buruknya capaian ini diantaranya disebabkan serapan anggaran yang rendah, 72,11%. Dan serapan yang rendah terjadi kembali pada tahun 2016-15. Pada aspek kemacetan, kemacetan makin menjadi. Riset tempatkan Jakarta kota paling macet di 178 negara, 16. Pada aspek banjir, penguasa sekarang masih gagal atasi banjir. Banjir saat ini bahkan telah menjangkau wilayah kerja sang penguasa, 17. Pada aspek ketersediaan ruang terbuka hijau, RTH, penguasa Jakarta saat ini gagal membuka RTH secara optimal. Tahun-tahun 2013 sampai tahun 2015 Jakarta hanya mampu menambah RTH sebesar 73.43 H, pukul 24.28 H, tahun. Lebih buruk dari penguasa sebelumnya, Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, yang mampu menambah RTH 108.11 H sepanjang tahun 2007 sampai tahun 2011, 27.027 H, tahun. LPPD DKI Jakarta tahun 2007 sampai tahun 2012, LKPJ Gubernur DKI 2013, 2014, dan 2015. Pada aspek pengelolaan sampah dan RTH dan pencemaran air dan udara, penguasa Jakarta saat ini juga gagal mengingat sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2016. Hanya satu kota madya yang meraih Piala Adipura, yaitu Jakpus. Padahal Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Adipura menggunakan 2 parameter penilaian meliputi penilaian non-fisik dan pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Hal ini lebih buruk dari capaian penguasa sebelumnya, Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, di mana pada tahun 2012 saja berhasil mengantar 4 kota madya meraih Piala Adipura dan 1 kota madya sertifikat Adipura serta meraih penghargaan Adipura terbanyak, termasuk penghargaan pasar terbaik, taman kota terbaik, dan status lingkungan hidup terbaik. 18. Pada aspek kebakaran, Jakarta makin rawan kebakaran. Sampai tanggal 17 Oktober tahun 2016 terjadi 949 kejadian kebakaran, 19. Capaian ini lebih buruk dari Foke, yang pada periode tahun 2010 sampai tahun 2011 terjadi kebakaran 1646, 823 kejadian, tahun 20
Pada aspek keamanan, hasil survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia. 21. Lebih lanjut, lembaga Thomson Reuters Foundation merilis bahwa transportasi umum Jakarta tak aman untuk wanita. Jakarta menempati posisi kelima kota dengan angkutan umum paling tidak aman. 22. Selain dari parameter di atas, buruknya kinerja penguasa Jakarta saat ini juga dilihat dari mangkraknya proyek-proyek strategis Pemda. Sebagai contoh dapat disebutkan 15 proyek yang mangkrak adalah sebagai berikut. Pertama, proyek monorail mangkrak dan secara resmi dihentikan. 23. Kedua, proyek MRT tidak bisa selesai pada periode tahun 2012 sampai tahun 2017 dan bahkan dipastikan tidak dapat beroperasi pada 2018. Capaian ini tentunya buruk mengingat Foke yang telah dicap gagal melakukan groundbreaking 2012 dengan target operasi 2016. Yang berarti penguasa Jakarta saat ini harusnya dapat mencapai lebih baik. 24. Ketiga, proyek ERP mangkrak di mana selama 4 tahun tidak kunjung berjalan. 25. Capaian ini tentunya buruk mengingat Foke yang telah dicap gagal sudah mempersiapkan master plan untuk dijalankan 2014. 26. Keempat, proyek penambahan koridor busway menjadi 15 koridor tidak terrealisasi. Jokowi hanya mampu menambah sebuah koridor baru yaitu koridor 12 yang merupakan lanjutan pekerjaan Foke, sedangkan penguasa Jakarta saat ini belum menambah sebuah koridor pun. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke yang telah dicap gagal, di mana ia mampu menambah 4 koridor baru. LPPD DKI Jakarta tahun 2007 sampai tahun 2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, dan 2015. Kelima, proyek penambahan 1000 busway tidak terrealisasi. Selama penguasa Jakarta saat ini menjabat tahun 2014 sampai tahun 2015, hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha LPPD DKI Jakarta. Tahun 2007 sampai tahun 2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, dan 2015. Keenam, proyek LRT setelah groundbreaking mangkrak 27. Ketujuh, proyek sodetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur mangkrak 28. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke yang telah dicap gagal, di mana ia mampu menyelesaikan proyek kanal banjir timur sepanjang 23,6 km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 hektar daerah rawan banjir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta tahun 2007 sampai tahun 2012. Kedelapan, proyek penataan pemukiman kumuh Kampung Deret mangkrak 29. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke yang telah dicap gagal, yang sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT Plus LPPD DKI Jakarta tahun 2007 sampai tahun 2012. LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, dan 2015. Kesembilan, proyek kampung susun yang pernah dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012 tidak pernah direalisasikan meskipun ide rancangan telah didiskusikan dan diusulkan. Penguasa Jakarta dianggap ingkar janji. 30.
Ke-10, proyek pembangunan Rusunawa senilai 2 triliun sebanyak 3.000 unit batal. 31. Faktanya, sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2015, penguasa Jakarta saat ini hanya mampu membangun 3.587 unit Rusunawa 1794 tahun, dan hampir 28,9% pusat yang membangun. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, di mana ia membangun 12.337 rusun, 3.084 tahun. Terdiri dari rusunami, rumah susun milik sendiri, 3.366 unit, dan rusunawa 8.971 unit LPPD DKI Jakarta tahun 2007 sampai tahun 2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, dan 2015. Ke-11, proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak 32, padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur 2012. 33. Capaian tersebut tentunya lebih buruk dari Foke yang telah dicap gagal, di mana ia mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang yang mampu mengubah sampah menjadi listrik dan diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM, dan membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi Mechanical Biological Treatment yang mengubah sampah jadi kompos. 34. Ke-12, proyek mal khusus untuk PKL Mangkrak LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, dan 2015. Ke-13, proyek pemasangan 6.000 CCTV jauh dari target hingga Juni tahun 2016. Belum mencapai 56%, dan juga CCTV dikeluhkan ada yang tidak berfungsi. 35. Ke-14, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak 36. Ke-15, proyek pembangunan waduk yang diwarisi dari masa Jokowi mangkrak 37. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh ketika terdapat persepsi penguasa sekarang memiliki kinerja yang baik. 4. Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang transparan. Faktanya, standar keterbukaan informasi publik (KIP) dan transparansi pengelolaan daerah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188/52/1797 SJ 2012 tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hal ini berarti transparansi dan keterbukaan publik adalah program yang memang diwajibkan dan diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih lanjut, Komisi Informasi Publik setiap tahun melakukan penilaian terhadap KIP berdasarkan standar UU Keterbukaan Informasi Publik. Fakta tahun 2015 menunjukkan bahwa DKI tidak masuk 10 besar terkait hasil penilaian Komisi Informasi Publik 38. Capaian ini lebih buruk dari Foke yang membawa DKI peringkat 2 KIP tahun 2012, 39. Sementara itu, terkait instruksi Mendagri, Kemendagri melakukan verifikasi setiap tahun terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan. Fakta menunjukkan bahwa hasil verifikasi Kemendagri pada tahun 2015, DKI hanya memperoleh capaian 8,33% terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan. 40. Ini menunjukkan Jakarta masih belum transparan.
Kondisi di atas berhubungan dengan APBD. Selain itu, salah satu yang tidak bisa dilepaskan adalah pengelolaan dana CSR perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan dana CSR oleh Pemprov DKI transparan 41. Bahkan, meminta agar penguasa Jakarta saat ini transparan dalam mengelola dana CSR. @pptitik_mering_www.gatra.com_miring_nusantaragaris_dana_CSR_CSR. Ketidaktransparan pengelolaan dana CSR ini membuat penggunaan dana CSR sulit diketahui masyarakat, sehingga kondisi akhirnya ada yang mengagetkan saat penguasa mengatakan bahwa salah satu penggusuran dibiayai dengan dana CSR 42. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh ketika terdapat persepsi penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang transparan. 5. Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Faktanya, hasil audit tahun 2015 membuahkan 50 temuan bermasalah senilai 30,15 triliun atau hampir 50% APBD DKI. 43. Kondisi ini membuat DKI Jakarta selama di bawah pemerintahan penguasa saat ini selalu memperoleh status WDP, yang artinya lebih buruk dari status saat masih dijabat Fauzi Bowo, Foke. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang sudah dicap gagal, di mana ia dapat membawa DKI berubah dari status disclaimer pada tahun 2007 menjadi WTP pada tahun 2011 dan 2012. 44. Lebih lanjut, pada masa penguasa saat ini, muncul 4 korupsi besar yang diduga mengkait pada penguasa Jakarta saat ini. Sesuatu yang tidak terjadi pada saat Foke dalam Pilkada 2012. Yang dengan kondisi tersebut pun ia tetap dianggap tidak bersih dan korup. Keempat kasus tersebut adalah kasus UPS, kasus sumber waras, kasus rusun Cengkareng, dan kasus reklamasi pantai. Pada kasus UPS, kasus ini berawal dari temuan BPKRI 45. Penguasa Jakarta meski sempat mengelak terbukti ikut menandatangani dokumen anggaran UPS 46. Pada kasus sumber waras, kasus ini ditemukan oleh BPKRI bersamaan dengan kasus UPS. Penguasa Jakarta saat ini terlibat dalam proses pembelian sejak awal. Lahan yang dibeli ternyata masih dalam kondisi bersengketa. 47. BPK menyebutkan bahwa penyimpangan dalam kasus ini bersifat sempurna. 48. BPK juga menyebutkan bahwa hasil auditnya bersifat final dan DKI harus mengembalikan kerugian negara. 49. Lebih lanjut, KPK yang disebut sudah menghentikan perkara ini ternyata mengatakan bahwa perkara ini masih terus berjalan. 50. Pada kasus rusun Cengkareng, kasus ini ditemukan oleh BPKRI dan disebut Wakil Gubernur DKI sebagai kasus yang lebih besar dari kasus sumber waras. 51. Penguasa Jakarta saat ini memberikan disposisi terkait pembelian lahan secara langsung kepada BPKAD dan Dinas Perumahan. 52. Uniknya, pembelian ini sebetulnya telah diingatkan tapi tetap ngotot untuk membeli. 53. Saat ini, proses masih berlangsung di Barreskrim Polri. 54. Pada kasus reklamasi, KPK menyebutnya sebagai grand corruption dan kompleks sehingga butuh waktu untuk mengungkapnya.
Korupsi ini melibatkan grup perusahaan Agung Podomoro, di mana penguasa Jakarta saat ini sempat tidak berkeberatan disebut sebagai Gubernur Podomoro, mengingat proyek-proyek yang dikerjakan untuk DKI 56. Tapi, setelah kasus terkuak, penguasa menjadi emosi jika disebut Gubernur Podomoro 57. Kasus ini terkait raperda reklamasi di mana yang mengajukan raperda tersebut adalah penguasa Jakarta saat ini. 58. Suni, staf khusus penguasa Jakarta saat ini, diduga menjadi perantara. 59. Lebih lanjut, disinyalir terdapat aliran dana ke teman Ahok. 60. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh ketika terdapat persepsi penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. 6. Penguasa Jakarta saat ini adalah gubernur yang jujur. Faktanya, Dr. Ardi Wirdamulya dalam akunnya @awemani via Twitter, Jumat tanggal 30 September tahun 2016 telah menyebutkan tidak hanya 1, 2, 3 atau 10 kebohongan yang dilakukan oleh penguasa Jakarta saat ini, tapi 20 kebohongan. Tweet tersebut telah direkam dalam 61. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh ketika terdapat persepsi penguasa Jakarta saat ini adalah gubernur yang jujur. 7. Penguasa Jakarta saat ini adalah gubernur yang berani terhadap siapa saja. Faktanya, penguasa Jakarta saat ini gitu berani terhadap rakyat kecil. Ia menggusuri rakyat kecil meskipun sudah diperintah PT UN hentikan tindakan. 62. Dan dikritik oleh Komnas HAM. 63. Bank Dunia. 64. Dan LBH. 65. Tapi, kondisi ini berbeda ketika ia berhadapan dengan pengembang yang memang menurut penguasa banyak berkontribusi pada proyek DKI. 66. Sebagai contoh, meski diminta KPK menghentikan proyek reklamasi. 67. Penguasa Jakarta saat ini tidak berani menghentikan proyek reklamasi karena takut dituntut pengembang. 68. Ia juga tidak berani membongkar bangunan liar di pantai reklamasi meskipun tidak berim. 69. Fakta juga menunjukkan bahwa penguasa Jakarta saat ini memang belum menggusuri pemukiman elit yang disebut pengamat bermasalah. 70. Kondisi ini tentunya berbeda dengan Foke, yang sudah dicap sebagai gubernur yang tidak berani terhadap pengembang, di mana ia terbukti tidak hanya melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil, tapi juga penggusuran terhadap pengusaha. Dalam hal ini berhasil merubah 27 SPBU menjadi ruang terbuka hijau dan memperoleh penghargaan dari MURI 71 dan Kementerian Lingkungan Hidup atas upaya tersebut. 72. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh ketika terdapat persepsi penguasa Jakarta saat ini adalah gubernur yang berani terhadap siapa saja.